Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Di sini saya mendapat mata kuliah Praktikum Manajemen Operasional, di mana yang terhormat dosen saya Ibu Masita Fahmi Wardani, SPSI MM. Jadi di sini saya mendapat tugas untuk observasi atau wawancara atau survei kepada UMKM tertentu. Di sini saya memilih UMKM Pirgo Indah Jaya Plastik. Di slide pertama saya akan menjelaskan profil perusahaan. Nama perusahaan Pirgo Indah Jaya Plastik. Alamat perusahaan Pondansari RT 2 RW 2 Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tahun berdiri yaitu pada tahun 2013. Nama pemilik yaitu Nahdi Arianto. Bidang usaha produksi dan penjualan plastik. Jumlah karyawan yaitu 40 orang. Di slide pertama menjelaskan di slide ketiga saya akan menjelaskan tentang produktivitas Pirgo Indah Jaya Plastik. Yang pertama, output. Pada periode pertama yaitu 30.000. Mesin di unit yaitu berarti 8.400.000. Pada periode ke-1 dengan 1. Tenaga kerja yaitu 1.792.000 dengan periode 1. Bahan baku yaitu 8.250.000 periode 1. Lanjut ke slide 4. Di sini masih menjelaskan tentang productivity pada Pirgo Indah Jaya Plastik, di mana di output di periode pertama yaitu 30.000, pada mesin di unit opsional sebanyak 8.400.000 di periode pertama dengan productivity 30.000. Dengan tenaga kerja di mana unit opsional yaitu sama dengan 1.792.000 di periode pertama dengan productivity 30.000. Bahan baku atau plastik roll di unit opsional sama dengan 8.250.000 di periode pertama dengan productivity 30.000. Agregat input yaitu pada periode pertama 18.442.000 dengan productivity 00,1627. Kesimpulan dari productivity di slide kelima yaitu kesimpulannya, jadi produktivitas multifaktor Pirgo Indah Jaya Plastik sebesar 0,001627 plastik atau rupiah. Dapat disimpulkan bahwa Pirgo Indah Jaya Plastik belum mencapai produktivitas maksimal karena produktivitas multifaktornya kurang dari 1. Hal ini disebabkan karena output terlalu kecil yaitu 30.000 ton dan inputnya terlalu besar yaitu 18.842.000. Jadi di sini saya menyarankan yang pertama mengurangi tenaga kerja dan yang kedua meningkatkan penjualan dengan cara mempromosikan produk dan diskon belanja minimum pembelian. Lanjut pada slide ke-6, di sini membahas tentang peramalan atau forecasting pada Pirgo Indah Jaya Plastik. Pada bulan Desember, demandnya sebesar 30. Pada bulan Januari yaitu demandnya sebesar 28. Pada bulan Februari demandnya sebesar 26. Pada bulan Maret demandnya sebesar 27 dan April sebesar 30. Nah, ketika di solve, inilah hasilnya bisa dilihat sendiri pada bias yaitu value-nya 1, MAD value-nya 2, MSE yaitu value-nya 5, dan standar error value-nya NA, dan MAPE value-nya 07, dan pada next periode yaitu value-nya 27,67. Nah, jika tadi pada Pirgo Indah Jaya Plastik menampilkan ramalan forecasting berupa tabel, di sini di slide ke-8 menampilkan grafik pada Pirgo Indah Jaya Plastik. Bisa dilihat sendiri. Jadi, kesimpulan dari peramalan atau forecasting yaitu jadi dapat diramalkan dengan pendekatan rata-rata bergerak atau moving average. Penjualan kemasan plastik di bulan April adalah 27,67 ton next period. Jadi, di sini saya menyarankan yang pertama, menyiapkan bahan baku agar mencukupi produksi sebesar 27,67 ton untuk bulan Mei. Dan yang kedua, merencanakan metode pemasaran agar produk dapat terjual keseluruhannya. Selanjutnya yaitu pada slide ke-10 membahas tentang linear programming pada Pirgo Indah Jaya Plastik. Yang pertama, Maxims. Pada plastik bakeri yaitu 200, pada plastik Kermen yaitu 400. RHS-nya 0, equation form-nya maksimal 200 plastik bakeri
plus mesin lubang yaitu plastik bakterinya 0, plastik garmennya 2, RHS-nya yaitu 14, dan 2 plastik garmen yaitu 14. Pada mesin printing, plastik bakteri yaitu 1, plastik garmen yaitu 0, RHS-nya 10, di equation formnya yaitu plastik bakteri 10. Pada mesin potong, plastik bakteri yaitu 2, plastik garmen yaitu 1, dan RHS-nya 16. Pada equation formnya 2 plastik bakteri plus plastik. Nah, di slide ke-11 ini, ketika data linear programming sudah di-solve dan hasilnya itu bisa dilihat sendiri. Pada Maxims, plastik bakteri yaitu 200, plastik garmen yaitu 400, dan mesin lubang pada plastik bakteri 0, plastik garmen yaitu 2, RHS-nya 14, dualnya yaitu 150. Pada mesin printing yaitu plastik bakterinya 1, plastik garmennya 0, dan RHS-nya 10, dualnya 0. Pada mesin potong, pada plastik bakteri yaitu 2, plastik garmen 1, dan RHS-nya 16, dualnya 100. Jadi solutionnya yaitu plastik bakterinya 4,5 dan plastik garmennya 7, RHS-nya 3700. Pada slide ke-12, hasil dari linear programming dari slide ke-10 dan 11 tadi berupa tabel dan sekarang bisa dilihat dari berupa grafik. Pada plastik garmen yaitu puncak tertinggi. Untuk kesimpulannya yaitu, jadi sebaiknya perusahaan Pirgo Indah Jaya Plastik memproduksi plastik bakteri sebanyak 4,5 lembar dan plastik garmen sebanyak 7 lembar agar perusahaan memperoleh laba maksimal sebesar 3.700. Jadi, untuk kesimpulan dari keseluruhan yang sudah dibahas di atas, berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, produktivitas multifaktor Pirgo Indah Jaya Plastik sebesar 0,001627 plastik atau rupiah. Dapat disimpulkan bahwa Pirgo Indah Jaya Plastik belum mencapai produktivitas maksimal karena produktivitas multifaktornya kurang dari 1. Hal ini disebabkan karena output terlalu kecil yaitu 30.000 ton dan inputnya terlalu besar yaitu 18.842.000. Yang kedua, peramalan dengan pendekatan rata-rata bergerak moving average menghasilkan peramalan penjualan kemasan plastik di bulan Mei 2019 adalah 30 ton. Next period, menurut hasil observasi saya, penjualan plastik kemasan di Pirgo Indah Jaya Plastik masih bisa ditingkatkan karena pemasaran yang dilakukan masih berupa pemasaran sederhana. Mungkin dengan dibantu dengan pemasaran secara online maka dapat meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu perusahaan Pirgo Indah Jaya Plastik memproduksi plastik bakteri sebanyak 4,5 lembar dan plastik garmen sebanyak 7 lembar agar perusahaan memperoleh laba sebesar 3.700 dari hasil observasi saya. Laba maksimum masih dapat ditingkatkan apabila produksi plastik kemasan dapat dioptimalkan sehingga biaya yang dikeluarkan minimum tetapi labanya tetap maksimum. Nah, dari saran saya tentang observasi UMKM pada Pirgo Indah Jaya Plastik ini, yaitu berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, saya menyarankan yang pertama untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama menambah output yang dihasilkan, yang kedua mengurangi jumlah tenaga kerja, yang ketiga menambah mesin agar produktivitas meningkat. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan penjualan yang telah diramalkan, yaitu dengan cara yang pertama menyiapkan bahan baku yang memadai untuk memproduksi 27,67 ton. Yang kedua melakukan metode pemasaran dengan online agar dikenal secara meluas. Yang ketiga untuk memaksimalkan laba dengan cara yang pertama menjual 4,5 lembar plastik bakteri dan 7 lembar plastik garmen. Yang kedua mencari bahan baku dengan harga yang lebih rendah tetapi outputnya dengan jumlah yang sama. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.